Sebelum kita kan ada rencana sebelum diadakannya majelis zikir ini, kita sudah ada pelajaran di sini kurang lebih 9 bulan sudah. Itu membaca kita Asrarus Shalah fi Asasil Farahi wal Falah. Nah, jadi sebelum membaca kitab itu, insyaallah mungkin diulang dari awal kembali insyaallah ya. Kita mempelajari tentang kitab ini dulu. Kita harus kenal dulu tentang la ilaha illallah dan kelebihan daripada surah Al-Ikhlas supaya kita gemar membaca la ilaha illallah. Kita harus kenal dulu. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir ialah la ilaha illallah ya. Sepaling afdal zikir ialah la ilaha illallah. Cuma zikir yang paling afdal la ilaha illallah ini sebenarnya kada mesti la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu menjadi zikir yang paling afdal asal tahu tata caranya. Tahu tata caranya. Dan zikir la ilaha illallah ini kada terkait dengan apa-apa. Memang ada hadis Nabi afdalul zikri alhamdulillah ya. Sepaling afdal zikir adalah alhamdulillah. Mana jadi yang bujur? Hadis sebuting mengatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir ialah la ilaha illallah. Hadis yang sebutingnya mengatakan sepaling afdal zikir alhamdulillah. Nang mana nang bujur? Ada duanya bujur. Jadi zikir la ilaha illallah ini menjadi sepaling afdal. Ada tata caranya dan ini kada terkait apa-apa. Lamun kita hendak makan, apakah ketika kita hendak makan itu zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah? Kada. Zikir ketika hendak makan ketika itu ialah bismillah. Doa hendak makan apa hendak makan? Nyanyi bang? Hafal kan? Hafal ya, ayo hafal. Nah, jadi bukan la ilaha illallah. Hendak minum, apakah la ilaha illallah ketika itu yang paling afdal? Kada, bismillah. Ketika kita hendak napa lagi hendak kuring, napa yang paling afdal? Membaca doa hendak kuring, bismikallahumma ahya wa bismika. Apakah ketika kita hendak masuk ke dalam WC, apakah zikir yang paling afdal kita bertahlil dulu di muka WC? Kada. Napa bacaan hendak masuk WC napa? Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu zikir yang paling afdal ketika hendak masuk WC. Bukan bertahlil ketika itu. Ya kan? Ketika tuntung makan, tuntung minum, apakah zikir paling afdal ketika itu la ilaha illallah? Ada. Zikir yang paling afdal ketika itu membaca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ketika kita mendapatkan nikmat atau orang lain mendapatkan nikmat, zikir yang paling afdal ketika itu apa? Alhamdulillah, bukan la ilaha illallah. Jadi tergantung keadaannya zikir yang paling afdal itu. Sebenarnya la ilaha illallah itu kadang terkait dengan apa-apa. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, melihat gunung-gunung yang mempesona, melihat lautan yang indah, melihat terumbu karang, melihat langit ciptaan Allah Ta'ala bagus, maka zikir yang paling afdal ketika itu ialah mengucap Masya Allah la quwwata illa billah, atau Masya Allah tabarakallah.
Itu zikir yang paling afdal ketika melihat pemandangan yang indah, atau sama juga ketika kita mendapatkan nikmat kawa nukar mobil, kawa nukar kendaraan, kawa nukar rumah, atau memilih anak. Yang selain alhamdulillah kita bagus, kita baca napa masya Allah la quwata illa billah. Napa kerana tujuannya supaya ada kena air, supaya ada kena air. Kita umpamanya maksar ajo pian memposting anak pian, atau memposting cucu pian, lucunya luar biasa, bagus, ditambahi ketika pian memposting itu di bawahnya masya Allah la quwata illa billah. Napa gerang tujuannya supaya kena air. Lalu kena air itu ya anak-anak timbul panggalinya, timbul apa akhirnya. Jadi ya tadi kadas pasti yang paling afdal zikir itu la ilaha illallah, tergantung keadaan. Kemudian ketika mendapat musibah, baik kita ataupun orang lain, apakah la ilaha illallah ketika itu paling afdal? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita terganggu maksiat, melihat kemaksiatan atau mutung menyembati orang, zikir yang paling afdal di ketika itu kita mengucap istighfar, astagfirullahalazim. Itu zikir yang paling afdal. Jadi ada menentu ya kan, zikir paling afdal itu la ilaha illallah. Nah, kita tulis apa? Cara mengganali pahala la ilaha illallah yang kita baca. Kayak apa caranya sekira kenal kita memiliki pahala la ilaha illallah? Sekira zikir bacaan kita la ilaha illallah itu jangan lagi bacaan kayak orang awam. Sekira zikir kita la ilaha illallah itu kayak bacaan bubuhan para wali-wali. Ini amalan supaya jadi wali. Jangan jadi wali bangga. Wali Allah Ta'ala lah. Cara mengganali pahala la ilaha illallah. Sedikit belum tarik lah. Sekarang katakan. Nah, kan hadis Nabi, afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kita bahas kalimat la ilaha illallah. Afdalul dzikri itu artinya sepaling afdal. Afdal ini artinya sepaling banyak pahala. Sepaling banyak pahala zikir adalah la ilaha illallah. Asal tahu caranya tadi. Nah, kayak caranya supaya la ilaha illallah dan kita ucap kenal pahalanya. Zikir la ilaha illallah ini pecahnya kepada dua macam. Yang pertama, zikir lidah. Lidah itu artinya muntung wara. Muntung wara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai muntung aja kada masuk ke hati tanpa ada niat nama-nama. Nah, zikir dengan lidah. Yang kedua, ada dengan hati. Zikir dengan hati, lidah plus hati. Nah, lidah muntung la ilaha illallah, hati nampak isi. Kita bahas dulu lidah yang muntung aja. Nah, lidah zikir la ilaha illallah dengan muntung wala tanpa masuk ke hati, ini dibagi menjadi dua macam. Pecahnya dua. Yang pertama tanpa niat. Ada berniat sama sekali. Tanpa niat apa? Tanpa niat membaca Al-Quran. Tanpa niat membaca Al-Quran.
ini pahalanya seapa yang didapat? Satu kalimat la ilaha illallah, satu kalimat la ilaha illallah ini mendapatkan pahala. Nah, sama dengan pahala 10 pahala. Lamunnya muntung wara ada berniat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini satu kalimat la ilaha illallah mendapatkan nilai 10 pahala. 10 pahala. Inilah yang disebut dengan zikrul awam, zikirnya orang awam. Zikir orang awam muntung wara la ilaha illallah berniat kadada di hati pun mahyabang pikiran pasar. Nah, kemudian niat Al-Quran. Nah, muntung la ilaha illallah, tetapi ia berniat membaca Quran. Niatul Quran, niatul Quran, niat membaca Al-Quran. Kenapa terang? La ilaha illallah ini bukan salah satu daripada ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kalimat la ilaha illallah ini ada 2 tempat. La ilaha illallah dalam Al-Quran ini ada 2. Yang pertama di surah As-Saffat, As-Saffat ayat 35. Surah As-Saffat ayat 35. Yang kedua di surah Muhammad ayat 19. Di surah Muhammad ini bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, berarti la ilaha illallah ini salah satu daripada ayat Al-Quran. Nah, salah satu daripada ayat Al-Quran. Tahu sudah la ilaha illallah sebagai salah satu daripada ayat Al-Quran. Kita bahas dulu ulang tentang pahala membaca Al-Quran. Kita buka di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Nah, kitab Maraqil Ubudiyah. Nah, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ini ada disebutkan tentang pahala membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran. Nah, pahala membaca Al-Quran. Nah, pahala membaca Al-Quran ini dibagi menjadi 3 di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Yang pertama, membaca Al-Qurannya kada berwudu. Artinya sekadar membaca aja tapi kada menyentuh. Lah, kada berwudu. Nah, lamun yang membaca Al-Quran kada berwudu, ini satu hurufnya, satu huruf pahalanya 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Kita buka. Nah, ini satu hurufnya dibalas 10 pahala. Lamun yang membaca Al-Quran berwudu, pahalanya satu huruf dibalas 25 pahala. Nah, 25 pahala. Kemudian lamunnya di dalam sembahyang. Nah, yang ketiga, dalam sholat. Lamunnya membaca Al-Quran di dalam sembahyang, ini lain lagi nilainya. Lamunnya membaca di dalam sembahyang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dibaca
dengan berduduk. Nah, berduduk. Nah, dibaca berduduk. Namun yang membaca Al-Quran dalam sembahyang berduduk ini satu huruf mendapat 50 pahala. Kita berhitung-hitung pahala. Kenapa asal-usul jadi afdhalul dzikri la ilaha illallah? Kita bahas asal-usulnya. Nah, kemudian lamunnya membaca Al-Quran tadi dalam sembahyang tapi berdiri, maka pahalanya satu huruf ini mendapatkan 100 pahala. Nah, 100 pahala. Nah, mendapatkan 100 pahala. Nah, jadi ini kalau kita masuk ke sini pulang. Ini kan pahala Quran tadi nih. Nah, kita berzikir ini dalam sembahyang. Kadang-kadang kita berzikiran di sini kan dalam sembahyang. Kalau berarti antara dua aja kita berzikir. Ada nang wudu, ada nang kada. Ya kalau di sini ada nang wudu, ada nang kada. Berarti dua butik sini aja yang kita bahas. Nah, ini kan termasuk yang dalam sembahyang. Nah, pindah ke sini pula. Kan la ilaha illallah, lamunnya kita baca dengan lidah wara, tetapi dengan niat Al-Quran. Nah, ini dibagi menjadi dua ulama. Niat baca Quran. Niat baca Quran itu kayak apa? Sebelum membaca la ilaha illallah tadi itu, nah, sejak membaca la ilaha illallah dengan niat membaca Quran. Ini khusus nang kada haid lah, bagi nang haid jangan niat zikir aja. Niat zikir aja. Lamunnya kada haid, kita membaca la ilaha illallah niat membaca Al-Quran, mengganari pahala. Nah, lamunnya pian membaca dalam keadaan kada berwudu. Nah, lamunnya membacanya duduk di sini membaca la ilaha illallah memang niat Quran, tapi pian kada berwudu batal kantut saja. Napa nilai pahalanya? Nah, nilai pahalanya kan satu huruf. Nah, satu huruf tadi namanya kada wudu. Nah, pahala baca Quran kada wudu satu huruf sama dengan 10 pahala. Ya kalalah satu hurufnya kita hitung la ilaha illallah ini berapa putih hurufnya? La ni dua nah. Lam alif 2, ilaha 3, illa 1 2 3. Nah, 12 ya Allah. Nah, la ilaha illallah ada 12 huruf. Kemudian kita kaliakan. La ilaha illallah ada 12 huruf. Sedangkan orang lamunnya niat membaca Al-Quran kada berwudu satu hurufnya mendapat 10 pahala. Berarti 10 dikali 12 120 pahala. 120 pahala. Nah, mulai pahalanya. Ini tadi namanya kita zikir orang awam la ilaha illallah wa la niat mendapatkan 10, anggap ini 10 juta. 10 anggap 10 juta. Ini namanya kita berniat membaca Quran kada berwudu mendapatkan 120 juta. Jauh benar. Cek kita hitung hubungan dengan berapa banding lawan nangina. 120 dikurang 10 berapa? 110 kita berujung. Apa mah menggawin gini namanya kita otak dagang. Ada hakun pasti mencari nama banyak ujungan. Ya Allah. Kemudian pulang kita cari pulang gunungan dan tagatau. Kita baca dengan cara berwudu. Nah, kita baca la ilaha illallahnya berwudu dengan niat membaca Al-Quran. Pindah pulang ke sini. Nah, la ilaha illallah kan tadi 12 huruf.
Lamun kita membaca Al-Quran dengan berwudu, satu hurufnya pahalanya 25. Pahalanya 25. Berarti 25 dikali 12, 300. 300 pahala. Nah, 300 pahala bertambah ada. Kita hitung ujungan ulang berapa dibanding lawan zikir ulang awal. 300 dikurang 10 berapa? 290. Pegangan atau ujungan? Ini ujungan 110. Ini 290 juta. Ya kan? Begana-begana lah jadi pahalanya. Nah, kemudian pulang nang kita bahas, lamun kita membaca muntung la ilaha illallah plus dengan hati. Hati kada bahaya bang. Kayak apa pahalanya? Kayak apa pahalanya? Di mana mantapnya? Timpang ke Bandoles. Nah, ini dibagi menjadi dua. Lamun yang muntung la ilaha illallah, sedangkan di hati, nah apa isinya? Satu. Nah, bagian yang pertama ini memikirkan akhirat, memikirkan akhirat. Apa termasuk akhirat? Memikirkan mati, memikirkan kayak apa seorang kena dikubur, kayak apa menghadapi mungkar nakir, kayak apa seorang kena Allah sebentar dalam kubur ratusan tahun, kayak apa keadaan seorang memikirkan gitu. Muntung la ilaha illallah, hati memikirkan gitu. Ini mendapatkan pahala dibagi ulang menjadi dua. Iya kan? Dipanjang lagi padahal cuma siapa yang membagi. Nah, lamun yang niat ini dibagi menjadi dua. Hapuskan sekali. Kan ada buat. Ada ininya dan ada buat masakan. Ada ininya. Nah, ini lamunnya kita dibagi ulang menjadi dua tanpa niat. Untung la ilaha illallah hati pikiran akhirat, tapi kada ingat berniat membaca Quran, kada berniat seden. Ini mendapatkan pahala 700 pahala. Nah, ini 300, ini tadi 120, ini 10. Nah, sesajan aja nih 700 juta boleh. Ya kan banyak kan. Nah, kita banding lamun nyelawan 10 jauh bener lah. Nah, 690. Kemudian pulang kita ulang dengan niat Al-Quran. Sidin membaca la ilaha illallah di hati pikirkan akhirat plus niat Al-Quran. Berapa nilai pahala yang sidin dapat? Nah, pahala nilai yang sidin dapat, niat Al-Quran ini pulang dibagi menjadi dua ulang. Nah, dibagi menjadi dua ulang. Yang pertama berwudu. Nah, berwudu. Salah, ada berwudu dulu. Tidak berwudu. Nah, temunya meniat Quran cuma kata berwudu. Ini pahalanya berarti 700 dikali ditambah la ilaha illallah kan 120 tadi. Nah, berarti ditambah ke sini. Kan ada bodoh tambahan di sini. 700 ditambah 120. Hah? 890 pahala. Nah, 890 pahala.
Namun yang berwudu, oh 820 Pak. Nah 820 nya. Nah, lamunnya yang membaca dengan berwudu, mentong la ilaha illallah di hati mikirkan akhirat, niat membaca Quran plus berwudu, berarti kalian kan 700 ditambah. Ini kan berwudu nah. Ya kalau niat Quran berwudu berarti 700 ditambah 300 1000 juta. Berarti 1 miliar ya kalau lah. Yang seikung yang pertama dikir orang awam mendapat 10 juta. Lamunnya niat membaca Quran kada berwudu 120 juta. Ini pakai mutung waran ya. Lamunnya berwudu 300 juta. Ini 700 juta, 820 juta, 1 miliar. Lalu tambah gana. Jadi sebutin la ilaha illallah aja katanya. Aja sebutin la ilaha illallah. Kayak apa dong jadi karya kan jadi 500 kali kita membaca. Gananya adakah lagi yang paling gana daripada kita mendapat pahala 1 miliar ini? Ada lagi sekalinya nang gana lagi daripada gini. Pos. Ini lah yang paling gana lagi ialah memikirkan makna la ilaha illallah. Ini paling benar. Pahala yang paling besar ketika menyebut la ilaha illallah sambil di hati memikirkan makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah itu banyak wae. Hendak la raziqa illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la nafi'a illallah. Cuman yang kita tulis hingga 5 buting di buku tadi kita dijelaskan. Ya kan kita bagi ini supaya hati kita mendapatkan pahala yang gana. Kita setiap kali pertemuan membaca zikirnya la ilaha illallah 500 kali. 100 pertama di hati la ma'buda illallah, 100 kedua di hati la mawjuda illallah, 100 ketiga la maqsuda illallah, 100 keempat la masyhuda illallah, 100 kelima la hayata illallah. Apa pahala yang kita dapat dari satu kalimat la ilaha illallah? Sebutin kalimat la ilaha illallah, asal kita memikirkan makna la ilaha illallah, pahala yang kita dapat sepenuh langit dan bumi serta isinya. Masya Allah, benar pahalanya. Cucu ujar Nabi Muhammad paling abdul zikir itu la ilaha illallah. Saking banyaknya zikir, ternyata kepalanya zikir masalah yang tingkatan tertinggi, yang paling kenal pahalanya, yang paling dicintai Allah Ta'ala, zikir la ilaha illallah. Namun kita membaca zikir la ilaha illallah di hati, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, la masyhuda illallah, la maqsuda illallah, la hayata illallah. Di hati nang itu muntung la ilaha illallah, sebutin la ilaha illallah, kita mendapatkan pahala sepenuh 7 lapis langit, sepenuh 7 lapis bumi, plus dengan isi-isinya. Bayangkan lamunnya kita baca 500 kali, itu hanya sekali la ilaha illallah, dan kali ini kita mendapatkan pahala. Nanti ini kita sudah mendapatkan pahala kayak 500 kali. Jadi inilah yang paling penting yang pian catat, pian hadir umpat di majelis zikir ini. Pian jangan sampai hendak mengikut voting 70.000-nya aja lalu untuk mendapat seorang merdeka sudah ada 70.000, lalu ambil kadang-kadang Allah ngernya.
Namanya karena Allah mendapatkan pahala sampai ini, kita bergerak untuk jadi membaca mengadakan zikir la ilaha illallah ini. Kita hendak sama-sama mengamalkan nama Allah Ta'ala. Kita hendak sama-sama baik-baik membesarkan Allah Ta'ala. Hidupkan hati kita dengan memperbanyak melazimi membaca la ilaha illallah. Lazimi membaca la ilaha illallah sampai di hati kita betul-betul cinta dengan la ilaha illallah, sampai Allah Ta'ala akhiri hidup kita dengan la ilaha illallah. Tanamakan di hati kita la ilaha illallah, karena kita keluar daripada kubur atas kalimat la ilaha illallah, karena kita di padang mahsyar berkumpul di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tujuan kita. Tujuan kita, biar jangan penting supaya aku merdeka mendapat 70.000 itu wajib. Jangan karena Allah. Allah, jangan insyaallah kita bahas tentang Allah. Ya kan, la ilaha illallah dulu. Nah, la ilaha illallah sama. Kata Allah. Karena kita bahas insyaallah ya kan. Nah mungkin ini aja dulu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kuat rezeki, rezeki umur gaji, diberikan segala hajat di dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga biwali isa berkumpul dengan la ilaha dengan Rasulullah dan para wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi kulli min bisalli wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ilahi
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بعد طول عمر في طاعتك ومرضاتك بجاه والدي فاطمة بحسن الخاتمة. واجعل يا الله قبورنا روضة من رياض الجنة، ونجرنا من عذاب القبر وفتنتها بحق سيدنا محمد وآله وصحبه. واخلق لنا في أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأحبابنا وأقاربنا بالخلافة الحسنة والعقبة الصالحة يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم ارحمنا إن نجلدنا في أكفاننا، استجب لنا يا الله. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي يا مصطفى بلغنا